Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asik-asik teman-teman semuanya. Oke, ini kita kembali lagi ke vlog pembahasan tentang Garmin Striker 4 Plus. Di sini saya sudah menyediakan baterai. Kita akan membahas ya ekspor menu. Ini saya benar-benar buta menu, belum pernah menggunakan Garmin ini. Jadi kita akan bahas bareng-bareng. Mungkin kalau ada yang salah, mungkin teman-teman ada yang lebih senior bisa bantu saya di kolom komentar. Dan ini transdusernya sudah saya pasang semuanya di belakang ya, seperti ini, karena saya tadi sebelumnya sudah buka itu kalau kalau ininya nggak di transdusernya nggak dipasang, dia nggak mau connect menampilkan demonya. Dan ini baterainya sudah saya colok, tinggal kita nyalakan. Bismillah. Oke, kita langsung disambut dengan tulisan Garmin di depan ini ya, kita pegang ya. Nah, ini kita langsung mendapat tampilan seperti ini teman-teman semuanya. Oh iya, saya kemarin reviewnya kurang ya. Jadi ini adalah Garmin Striker 4 Plus ini, dia tahan waterproof dengan teknologi IPX7. Kalau dicelupin ke air, ya saya rasa nggak penting ya. Nggak mungkin kita celupin ke air. Mungkin kalau kita di kapal atau kita di sampan atau kita di perahu gitu kecil, seperti saya perahu karetnya itu, dia kena cipratan air, dia tahan sama waterproofnya bagus ya. Itu aja. Ini juga di sini ada seal-sealnya di kabelnya. Oke, kita langsung aja. Pertama, oh iya, ini untuk pencerahan. Nah, kita terangin, tapi terlalu terang. Oke, segini cukup. Kembali. Nah, pertama kali kita akan disambut dengan menu ini. Tradisional, ada flasher, ada split frekuensi, ada quick draw map untuk GPS, ada map dan tradisional, ada user data dan setting. Ini tinggal scroll-scroll ke bawah dan pilih ya. Kita akan pertama akan lihat tradisional. Kalau sudah, klik OK. Klik OK-nya ada di bawah sini. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Karena dia bukan di air. Oh, ini warnanya masih kuning ya. Karena dia bukan di air, jadi makanya dia membacanya seperti ini, ngeblank. Dual beam chirpnya dia otomatis langsung menggunakan 200 kHz atau dia lebih lebar ya. Jadi sudutnya tuh melebar seperti ini. Ada tuh di mana ya? Di demonya apa ya? Lupa. Jadi kalau 200, saya menjelaskan apa yang saya tahu aja ya. Jadi kalau pancaran 200 kHz itu dia melebar. Lebar banget sudut apa pengambilan ini transdusernya ke bawah. Terus kalau 77 dia lebih fokus atau kayak center ya. Jadi seperti center, kalau di 200 dia lebar banget, kalau 77 dia menyempit gitu. Dan konturnya tentunya lebih kelihatan. Nah, nanti kapan-kapan saya jelasin pas lagi mancing juga ya. Cara membaca fish finder itu bagaimana. Terus ini kembali aja ya. Jadi di sini ada indikator nih buat teman-teman yang mungkin GPS speed tuh, ini kecepatan ya, 0,46 karena kita lagi berhenti. Terus bearing ini saya kurang tahu. GPS heading ini kalau nggak salah keakurasiannya ini kedalaman 1 feet. Kita bisa juga nanti ganti ke kedalaman kita. Kalau yang biasa, kalau saya lebih suka meter ya. Jadi kedalamannya itu berapa meter. Terus ada suhu di sini masih F derajat. Nah, nanti kita bisa ubah di menu setting dengan Celsius supaya lebih kelihatan. Jadi kita pas mancing itu kita sangat sangat tahu seberapa suhunya itu, seberapa dingin dan seberapa hangat, karena akan sangat mempengaruhi sensitivitas ikan. Meskipun airnya itu, kalau pas ikan lagi ngumpul di bawah di rumpon atau di karang atau di rumah ikan dimanapun ada ya, kalau suhu airnya nggak ideal untuk ikan kita pancing atau terlalu dingin, biasanya kalau saya di Semarang ya teman-teman, jadi kalau pas saya di Semarang tuh seneng castingan di kedalaman laut 2-3 meter, airnya dingin, itu meskipun airnya ikannya di bawah banyak, tetap aja kadang-kadang boncos. Paling nggak enak kalau mancing boncos itu. Nah, terus di sini ada indikator kilometer per hour, ini GPS speed ya, jadi dia kecepatannya berapa kilometer pas kita jalan. Terus ada baterai di sini 12,6 volt. Oh ya, ini saya cerita sedikit. Ini aki motor biasa saya pakai kalau pas saya lagi mancing, itu tahan sampai dengan 4-8 jam tahan. Tapi kalau ngecasnya bener, kalau ngecasnya nggak bener, ya paling 4 jam, 2 jam ngedrop dia. Terus di sini ada waktu nih, ini keren nih. Ada jamnya, ada menitnya, dan ada detikannya.
Kalau di sini ada informasi apa, sensitivitas dari berapa yang kita pakai, 200 atau 77. Terus di garis sini dia ada kedalaman ya, karena ini transducernya nggak di air ya. Harusnya saya praktek di laut, cuma kalau di laut nggak sempet, lebih enak mancing. Oke, kita kembali aja, udah cukup. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah pakai ini, kita sama-sama explore bareng-bareng. Kita kembali, yang kedua ini kita flasher. Flasher kalau saya ini kurang mudeng ya, ini tuh buat apa gitu, kita nggak usah bahas ini ya. Saya nggak mudeng saya juga nggak pernah pakai mode ini karena ya gimana bacanya gitu, saya juga nggak mudeng. Langsung kembali aja. Oke. Split frekuensi itu kita coba klik. Nah, di sini split frekuensi itu dia membaca dua mode. Mode beam yang pertama chip 200 kHz dan yang ini kelihatan banget di gambarnya ya. Yang ini lebih lebar dan ini yang lebih sempit, teman-teman. Sangat kelihatan. Sempit tuh seperti ini dia. Bacanya tuh dia sangat fokus kayak senter. Kalau kita tajemin senter polis itu, kalau kita tajemin kan dia akan membuat seperti ini. Yang satu sebelah kanan ini dia 77 kHz, yang sini 200 kHz. Kalau indikatornya ini seperti tadi sama ya. Masih sama, kita kembali lagi. Quick draw map. Kita oke. Nah, ini map nih. Nah, ini kita tinggal pancu gini ya. Tinggal titikin kemana. Misal kita punya spot. Kalau sudah oke, terus navigasi untuk oke. Go to oke, dan langsung menuju. Zoom out dan zoom in ada di arah bawah sama arah atas. Kok saya tahu gitu. Nah, ini saya udah belajar tadi sebelum di review, biar ada tahu-tahu sedikit lah, biar nggak katrok-katrok amat, teman-teman. Mana zoomnya? Nah, ini zoom in. Ini zoom out, terus ini zoom in. Jadi pakai arah atas. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi. Di sini ada apa namanya, koordinatnya ya. Terus di sini ada pen zoom. Nah, ini arah atas arah bawah. Terus di sini ada navigasinya. Nah, lebih asik kalau di laut langsung. Ini hanya gambaran aja, kita buka bareng-bareng tentang menu-menu dari ini apa, Garmin Striker 4 Plus. Kembali. Nah, ini quick map dan tradisional. Ini yang paling saya pengen, karena ini pas kita mancing bisa di oke. Nah, jadi di samping ini ada peta, yang di samping ini ada GPS, transducer apa, sonarnya bekerja. Jadi layarnya memang kecil, harganya juga murah. Harganya cukup terjangkau, teman-teman. Jadi enggak segede HP ya. Kalau teman-teman mungkin punya dana lebih, bisa ambil Striker 7 Plus atau yang di atasnya yang pakai 580 ya, kalau nggak salah itu 9 juta sampai 10 juta. Itu sangat bagus kalau spotnya mungkin kedalaman sekitar 500 meter sampai 200 sampai 500 meter, lebih baik ambil yang di atasnya. Kalau pakai gini kurang akurat, eman-eman, daripada nyesel. Kalau yang seperti ini, meskipun dia ini ya jangkauannya sampai dengan 200 meter, tapi kalau saya lebih suka, lebih baik rekomendasinya naikin ke tipe yang selanjutnya. Terus apa lagi ya, kita kembali, kita masuk user data. Nah, ini tuh nyimpen waypoint kayak tracknya yang kita lalui. Terus oh ya, dari kelebihan quick draw ini map juga, dia itu sebentar, jangan mati. Nah, gini teman-teman, dia itu bisa menyimpan apa namanya ini, yang kita lalui. Setelah kita lalui itu dia ada garis-garis seperti ini. Nah, dia tuh ada garis-garisnya. Jadi enggak, kalau yang FF250 itu dia ngeblank mapnya. Kalau ini dia setelah kita lalui itu ada garis-garis lautnya itu tentang kedalaman. Nah, jadi di titik-titik ini tuh dia ada muncul nanti kedalaman kalau kita lalui. Jadi apa ya, ada garis kedalaman di garis-garis ini nih, yang kecil-kecil ini. Jadi nggak ngeblank gitu. Karena ini saya belum pernah dipakai, jadi dia belum merekam data seperti apa gitu ya. Mungkin nanti saya jelasin di video berikutnya kalau pas saya lagi di laut sekalian.
Terus user data ini ya. Oh, ini untuk mencari titik koordinat. Misal kita mau masukkan punya titik koordinat, tinggal dimasukkan di sini. Kalau nggak salah ya. Ini memorinya cukup banyak ya. Waypoint yang bisa disimpan sampai 5000. Terus active track memorinya masih 0%. Ini apa ini? Kurang paham saya. Save route usage sampai 100, lumayan. Kalau buat teman-teman yang suka mancing, kayaknya kalau hobi mancing nggak sampai 100 spot, kecuali kalau ekspornya emang kerjanya di nelayan gitu ya lebih dari 100. User data sharing, apa ini nggak mudeng. Rute, terus track, active track option. Jadi kita kalau ekspor bagian setting ini ada banyak banget teman-teman semuanya. Kalau saya jelasin satu-satu nanti takut videonya kepanjangan, jadi kita akan bahas gini aja ya. Setahu saya save active track, save track, nggak mudeng, mumet saya. Pokoknya seperti ini isinya ya. Terus kita kembali, ada rute. Nah, ini rute ini yang kita save tadi ya. Kalau kita masih merekam, rutenya nanti di sini muncul. Terus kita juga bisa nge-save, aduh nggak bisa bergambaran ya. Nanti kapan-kapan coba pas saya di laut saya jelasin lagi. Jadi pas kita track, kita ngerekam perjalanan, itu akan kelihatan nanti laut mana yang kita lalui itu akan kelihatan kedalamannya. Jadi nanti tinggal kita klik di situ. Terus mungkin kalau teman-teman yang di lautan dalam-dalam sekitar 30 meter 40 meter, bagus tuh cari apa namanya, cari ini apa namanya itu, palung biasanya GT di situ gede-gede. Terus di ini user setting, nah ini ada di sini ada display. Terus color modenya bisa di mode auto atau day. Kalau day itu gini cerah banget, saya nggak suka. Saya lebih suka pakai night color, lebih adem di mata dan mengirit baterai. Terus hyper itu nada ya. Terus GPS nya apa ya, sky view ini apa ini ya, begitulah. Kalau saya lebih ke pemakaian speed filter, ada banyak banget di sini settingan ya. Auto power on ini bisa diaktifkan, tapi nggak tahu ini seberapa lama dia power on nya. Terus ada, oh ini bahasanya nih saya tidak menemukan di sini bahasa Indonesia, jadi adanya cuma seperti ini, ada bahasa Inggris yang kita umum sudah tahu. System information, nah nggak mudeng. Simulator, oke. Kita coba online. Oke, sudah. Unit. Nah, di sini kita bisa setting yang tadi ya, misalnya suhunya mau dibuat position format. Mana ya? Kayaknya di jamnya nih bisa dibikin 12 jam dan 24 jam. Time zone ya sentral. Oh, ini negara nih. Biasanya kita ikut Bangkok ya. Atau lebih dekatnya misal Jakarta, atau kalau ada. Oh, ini ada Jakarta. Apa ini? Saya belum menemukan settingan untuk ini apa namanya. Sebentar. Oke teman-teman semuanya, cara merubah ini saya tadi belajar ya, cara merubah tampilan ini kilometer, ini kan mil per jam ya. Terus di sini Fahrenheit bukan Celsius ya. Nah ini nih sistem unit, kita masuk terus ke custom. Nah dipnya diganti meter ya. Terus temperaturnya diganti Celsius. Distance ini ganti kilometer, tergantung kebiasaan ya teman-teman. Visual speed kita, kalau saya lebih suka pakai kilometer karena lebih mudeng, karena kan biasa pakai kendaraan kita kilometer per jam.
Terus elevation dibikin meter aja. Udah. Terus satu lagi saya ingin merubah tampilan itu. Nah, karena ini GPS transducer sonar ini Fishfinder, maaf. Fishfinder ini dia ada mapsnya, jadi kita bisa seperti ini, teman-teman. Misal kita melewati suatu daerah ya, yang ada karangnya seperti ini, kita lewatan. Tinggal kita arahkan kemana yang ada karangnya dan banyak gambar-gambar ikan seperti ini, setengah lingkaran ini. Contohnya seperti ini. Misalnya tadi kita udah sampai sana, terus kita balikin mundur sampai dia mampu merekam sampai 300 meter, teman-teman. Kalau di spesifikasinya, kalau nggak salah 300 meter ya. Itu panjang itu. Nah, ini misalnya gini ya, kita mau ke sini, kita mau mancing di sini misalnya, kita tinggal arahin di sini, klik oke, terus navigation tuh oke, go to rute. Nah, ini tinggal arriving 008 nih. Ini karena spotnya sangat dekat ya. Jadi kalau lebih di laut tuh sangat penting menu ini. Nah, kan rutenya dia udah sangat dekat. Itu juga bisa bisa direkam aktivitas kita waktu kita sambil jalan. Yang penting transdusernya nyala ke air. Dan akhirnya ketemu, teman-teman. Ada di sini ternyata. Jadi kita masuk sini dulu ya. Cara merubah tampilan ini. Atau kita masuk ke ini aja yang lebih lebar. Klik. Nah, jadi biru seperti ini ya. Tinggal kita milih warnanya, banyak sekali ternyata di sini. Tombol ini saya lupa kalau di sini ada tombol menu. Masuk ke sonar setup, terus masuk mana tadi? Appearance, color scheme ini diganti, tinggal marun, red, green atau apa aja nih, banyak di sini. Coba kita yang orange. Wih, warnanya jadi keren. Tapi ya tergantung ya selera ya. Kalau saya sih lebih suka standar. Kayak tadi misalnya sonar setup, iya kita sonar setup, terus kita milih appearance, terus ini udah banyak sih fish symbol, ini tinggal di on kan. Ini ada untuk fish aja, ikan aja sama kedalaman. Kalau saya lebih suka yang ini. Scope nggak usah. Ini saya lebih suka classic blue ini seperti ini. Nah seperti ini. Ini standarnya sonar ya. Itu teman-teman semuanya. Akhirnya ketemu. Noise-nya juga bisa kita setting, cuma takut videonya panjangan, nanti di explore sendiri aja kalau teman-teman punya. Ya, jadi ini karang tuh seperti ini, teman-teman. Ini karang nih. Nah, kalau rumpon biasanya kayak gini tinggi banget, ini rumpon atau pohon atau ranting yang di bawah laut gitu ya. Ini video penjelasan dari saya ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini, setia nonton video ini. Kalau teman-teman belum nonton video unboxing, bisa teman-teman cek link di deskripsi video unboxing tentang ini. Ada harganya berapa, terus kelengkapannya apa aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support selalu channel ini. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Selamat malam, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mancing asik.